Yang pertama, dongeng terkenal tentang seorang petani yang bernama Zheng Ren. Ceritanya, judulnya Zheng Ren membeli sepatu. Ini dongeng, kalian santai aja, boleh sambil tidur. Tapi di balik setiap cerita ada maknanya yang luar biasa. Jadi Zheng Ren ini petani. Suatu ketika dia ingin beli sepatu. Di rumah dia nyari tali untuk ngukur lingkar kakinya. Diukur sampai pas. Kemudian dia berangkat ke pasar, nyari sepatu yang cocok. Begitu dapat model sepatu yang cocok, dia mau ngambil ukuran yang sudah dia bikin, tidak ada. Ukurannya tadi yang tak bikin mana? Ternyata ukurannya ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang sama yang jualan, Mas tolong saya pesen sepatu yang semacam ini, cuma saya lupa ukurannya berapa, ukurannya ketinggalan di rumah. Terus ditanya sama yang jual, sampean beli sepatu untuk siapa? Ya untuk saya. Mbok ya sudah langsung aja dicoba pakai kaki yang sekarang dibawa itu. Enggak. Pokoknya yang benar itu yang ukuran. Saya sudah ngukur kok itu di rumah, sudah pas pokoknya ukurannya. Jadi saya butuh ukurannya. Jadi saya pulang dulu mau ngambil ukuran. Padahal itu ya tinggal dia coba sekarang kan jadi. Tapi dia bela-belain pulang untuk mengambil ukuran. Itu ceritanya lucu, tapi bayangkan kita sering seperti ini. Ini kalau di kampus mungkin kasusnya antara teori dengan kenyataan. Teorinya apa, situasinya apa. Kadang-kadang teori sama situasi ini tidak nyambung, tapi kita paksakan, pokoknya teorinya ya begini. Itu di kampus-kampus sering terjadi. Mungkin dalam hidup sehari-hari orang-orang idealis itu kan semacam ini. Meskipun idealismenya itu jelas tidak nyambung, tidak cocok, tapi tidak. Pokoknya kalau sudah begini ya harus begini. Padahal kalau dia agak jeli dibaca situasi saat itu kan bisa, oh teorinya saya bilangnya begini, tapi hari ini kan situasinya sudah berubah. Tidak harus pelek persis seperti teori. Cocokkan saja dengan yang sekarang berjalan. Nah, kita sering kayak Zheng Ren yang beli sepatu tadi. Padahal tinggal kamu ukur saja kan bisa pas, tapi kamu bela-bela enggak. Pokoknya harus ukuran ini. Nah, jadi ini cerita nasihat yang pertama dari Hanfei bahwa teori ya teori. Teori itu dirumuskan dari kenyataan. Jangan dibalik. Kenyataan kita setir dengan teori. Dalam banyak hal kita sering nyetir kenyataan dengan teori, meskipun tidak nyambung. Oke. Kadang-kadang kita jadi korban persepsi kita sendiri, ideologi kita sendiri. Nah, itu sama kasusnya dengan ceritanya Zheng Ren ini. Oke, cerita pertama. Cerita kedua. Keliru. Kalau ini cerita tentang kontradiksi, perkataan yang saling bertentangan. Dalam hidup kita juga sering mengalami dan merasakan ini. Makanya berkali-kali saya bilang, cobalah kita sering muhasabah, kita sering. Jadi ini ada cerita PKL, pedagang kaki lima zaman itu tapi ya. Jadi PKL ini menjual tombak sama perisai. Terus dia promosi di pinggir pasar, ayo beli ini tombak berkualitas, perisai berkualitas. Waktu promosi perisai ini sangat tangguh. Tidak ada benda apapun yang bisa menembus dia. Terus ganti promosi tombak.
Waktu promosi tombak, kebalikannya. Ini tombak jagoan ini. Tombak luar biasa. Tidak ada benda apapun yang tidak bisa ditembus oleh tombak ini. Nah, terus ada yang tadi nonton demonstrasinya. Coba tombak itu kamu cubleskan ke perisaimu. Kira-kira tembus apa enggak? Jadi ini kan kontradiksi. Yang ini tadi katanya tidak ada benda apapun yang bisa ditembus, sementara yang ini tidak ada benda yang tidak bisa ditembus. Lah terus kalau diadu, terus yang benar yang mana kira-kira? Oke, ini ada dua pelajaran. Yang pertama pelajaran konsistensi berpikir. Kadang-kadang kita dalam hidup itu karena ingin nyari enaknya sendiri, kontradiksi pun kita tabrak. Kita nyari-nyari alasan. Kan banyak itu kan di medsos, lo dulu bilang apa, sekarang bilang apa. Itu kontradiksi. Dulu katanya kalau banjir bla 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 bla, sekarang bilang apa, bla bla. Nah, itu kontradiksi namanya. Kan banyak sekarang di medsos itu kontradiksi. Tapi orang tidak peduli, padahal itu menunjukkan inkonsistensi logis. Menunjukkan orang hanya ingin menangnya sendiri, ingin enaknya sendiri. Pelajaran pertama itu. Pelajaran kedua adalah pelajaran tentang objektivitas. Sudahlah, tidak usah terlalu banyak ngomong. Tidak usah ngomong ini tidak mungkin ditembus, tidak usah ngomong ini bisa menembus segalanya. Terus kamu tabrakkan aja lah. Nanti akan kelihatan mana yang unggul, tombaknya atau perisainya. Kalau yang ditabrakkan kok terus tembus, berarti yang bagus tombaknya. Kalau ditabrakkan kok tidak tembus, berarti yang bagus perisainya. Ini pelajaran objektivitas. Tidak usah terlalu banyak ngomong. Tunjukkan saja buktinya. Jadi ngomong seperti apapun tidak penting. Kenyataannya saja seperti apa. Itu pelajaran kedua dari Han Feizi. Jadi tidak usah terlalu banyak pamer, tidak usah terlalu banyak ngomong, kenyataannya saja lebih penting. Kemudian pelajaran yang kedua tentang perhatikan apa yang kita katakan. Kadang-kadang seolah-olah luar biasa yang diomongkan, tapi itu hanya kontradiksi sifatnya. Kemarin ngomong apa, sekarang ngomong apa, ternyata memang hanya ingin nyari menangnya sendiri, enaknya sendiri. Itu situasi dari cerita tentang perkataan yang bertentangan. Oke, cerita selanjutnya. Malam ini banyak dongeng-dongeng, biar kamu seneng yang motongi sak menitan. Kamu kan bingung biasanya motong-motong itu. Tak kasih kayak gini biar motongmu gampang.